sengketa di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak permohonan. Permohonan menurut pengertian umum ialah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa di mana terdapat suatu pihak saja. Namun pada pengadilan agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon. Kumulasi. Dalam hukum acara perdata, dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau sammenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan 2, 3, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Jawaban. Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan, bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdata tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan material. Replik. Setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau jawaban. Tanggapan atau jawaban ini disebut replik. Dalam replik ini, penggugat dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dalam gugatannya asal tidak merugikan tergugat. Misalnya, memperbaiki bagian yang keliru nama tergugat yang keliru atau tempat kejadian yang keliru, asal tidak boleh mengubah pokok perkara. Yang paling penting dalam replik yaitu bagaimana penggugat dapat melumpuhkan dalil-dalil tergugat dalam jawabannya dan penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Duplik. Terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut duplik. Jawab-penjawab secara tertulis sekurang-kurangnya akan berlangsung sampai 3 kali sidang, kecuali kalau jawaban berlangsung secara lisan, maka acaranya akan lebih sederhana. Setelah acara jawab-penjawab ini selesai, maka diteruskan dengan pembuktian. Kesimpulan, sebelum hakim menjatuhkan putusan, kesempatan terakhir bagi penggugat dan tergugat mengajukan simpulan yang dimulai dengan penggugat kemudian tergugat. Memori banding. Memori banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut, pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Kasasi. Kasasi artinya memecahkan atau membatalkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir saat satu pihak merasa ada hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Kasasi adalah proses upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan terhadap suatu keputusan pengadilan tinggi. Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Sama seperti banding, kasasi juga memiliki tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu dikeluarkan dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Kontra memori kasasi. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban atau kontra memori kasasi terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan agama selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Berdasarkan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Peninjauan kembali terhadap keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang.